Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wijayanti, NIM 21221000049, kelas B4S. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perseroan terbatas. Materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian perseroan terbatas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang berbunyi perseroan terbatas adalah hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi sistem saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya. Apa sih ciri utama perseroan terbatas itu? Ciri utamanya adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Untuk materi selanjutnya yaitu syarat-syarat didirikannya perseroan terbatas. Syaratnya ada 10, yaitu yang pertama minimal 2 orang pendiri, yang kedua menentukan nama perusahaan, mempunyai modal dasar, struktur kepemilikan, anggaran dasar, yang keenam didirikan dengan akta autentik, yang ketujuh alamat kantor atau perusahaan, yang ke-8 harus mempunyai pengurus perusahaan, dan yang ke-9 perizinan tambahan, yang terakhir yaitu nomor 10 registrasi dan pengesahan. Materi yang ketiga yaitu organ perseroan terbatas. Organ ini di dalamnya ada 3, yaitu yang pertama RUPS. RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Yang kedua yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi ini organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Yang terakhir nomor 3 yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perseroan terbatas. Bentuk-bentuk perseroan terbatas ini ada 2 macam, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka merupakan PT yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas melalui pasar modal yang biasa disebut sebagai PT Go Public, atau lebih tepatnya sebagai PT yang melakukan penawaran umum atau public offering. Contohnya yaitu PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk, PT Unilever Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu PT tertutup. PT ini sahamnya hanya dimiliki oleh kalangan tertutup seperti hanya keluarga dan kerabat. Akan tetapi tidak selamanya PT tertutup ini identik dengan keluarga, tetapi diantaranya pemegang sahamnya tidak ada hubungan kekerabatan. Misalnya Salim Group, Sinarmas Group, dan Bakri Group. Materi selanjutnya pembubaran PT. Pembubaran PT ini terdapat beberapa langkah, yaitu pembubaran PT harus berdasarkan RUPS. Yang kedua, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga,
Pembubaran harus berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan peradilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum. Harta pilot perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima yaitu harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Yang keenam yaitu dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Ketentuan ini PKPU diatur dalam bab ketiga pasal 222 sampai dengan pasal 294. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU itu sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitur kepada kreditur baik yang dibayarkan secara sebagian maupun keseluruhan utangnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Adapun tujuan dari PKPU adalah untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitur dan kreditur yang didapat setelah adanya kesepakatan bersama, kemudian dituangkan dalam rencana perdamaian. Menurut penerapannya, PKPU memiliki asas, yaitu asas itikat baik dan asas fakta san servanda. Asas itikat baik dimaksudkan tentang nilai kepatutan, di mana penilaian objektif di dalam keadaan seseorang yang melakukan perjanjian. Yang kedua yaitu asas fakta san servanda. Asas ini merupakan perjanjian yang dibuat pada proses PKPU. Di dalamnya memuat rencana perdamaian yang dirancang oleh debitor, kemudian akan diputuskan bersama para kreditur. Maka harus dijalani serta sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Berdasarkan sifatnya, PKPU ini dibagi menjadi dua, yaitu PKPU sementara yang terjadi apabila permohonan pendaftaran PKPU ini diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. PKPU sementara ini diatur dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa debitur maupun kreditur dapat melakukan permohonan untuk melakukan PKPU. PKPU berakhir apabila yang pertama, kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap. Yang kedua, pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata di antara debitur atau kreditur belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan sebelumnya oleh debitur. Yang kedua yaitu PKPU tetap. PKPU tetap ini lahir setelah proses persidangan dari PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari, harus sudah melakukan proses sidang. Diharapkan juga dilakukan proses rencana perdamaian. Hal tersebut terjadi apabila permohonan pendaftaran PKPU diterima dari para yang telah memasuki persidangan
Mohon maaf, saya ulangi, hal tersebut tetap terjadi apabila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan dari para kreditor. PKPU tetap ini merupakan sebuah masa waktu yang dimanfaatkan para debitur dan kreditur untuk merundingkan permasalahan utangnya agar dapat diselesaikan dengan penjadwalan pembayaran utang ataupun sebagai bentuk pembayaran lainnya. Yang terpenting, para pihak dapat menyepakati dalam perdamaian. Demikian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.